Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wafiq Kusnayati Standing Room dengan NIM 300-200-145 dari kelas KPI akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Model Komunikasi Massa 2 Tahap. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menyampaikan 4 poin materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian komunikasi massa. Yang kedua, pengertian model dalam komunikasi massa. Yang ketiga, model komunikasi massa 2 tahap. Dan yang terakhir, yang keempat, kelebihan dan kekurangan model komunikasi massa 2 tahap. Yang pertama, A. Pengertian komunikasi. Komunikasi artinya suatu proses pada mana seorang atau beberapa orang, grup, organisasi, dan masyarakat membentuk dan memakai info agar terhubung menggunakan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara mulut atau ekspresi yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Bila tidak ada bahasa ekspresi yang bisa dimengerti oleh keduanya, komunikasi mampu dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan. Pembagian sikap eksklusif, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini diklaim komunikasi dengan bahasa non-verbal, membentuk awam komunikasi manusia termasuk bahasa frekuensi, berbicara, goresan pena, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi mampu berupa interaktif, komunikasi transaktif, komunikasi bertujuan, dan juga komunikasi tidak bertujuan. B. Pengertian model dalam komunikasi. Model ialah representasi suatu fenomena. Contoh komunikasi tidak sama memakai kenyataan komunikasi. Model merupakan alat buat mengatakan atau buat mempermudah penjelasan komunikasi. Berasal Sereno serta Montenses. Suatu contoh komunikasi adalah pelukisan ideal ihwal apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model dianggap juga menjadi gambaran informasi buat mengatakan atau menerapkan teori. Dengan perkataan lain, contoh dalam teori yang disederhanakan. Aubrey Friesen berkata, contoh ialah analog yang mengabstraksikan serta menentukan bagian dari fenomena yang dijadikan model. Werner G. Severin serta James W. Tankern Jr. mengatakan bahwa model membantu merumuskan suatu teori serta menyarankan hubungan. Sebab hubungan antara model memakai teori begitu erat, contoh sering dicampur adukkan menggunakan teori. C. Model komunikasi massa 2 tahap. Model ini lahir berlandaskan di contoh jarum hipotermik, Lazarus, Bereston, serta Guedet melakukan penelitian mengenai imbas-imbas komunikasi massa di kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 1940. Studi yang mereka lakukan mencoba untuk mengetahui bagaimana peranan media massa dalam mengadakan perubahan. Hasilnya sangat mengejutkan, mengingat bahwa dampak media massa ternyata hanya mungil sekali. Orang lebih banyak ditentukan oleh korelasi antar pribadinya saat menentukan keputusan politiknya daripada ditentukan oleh media massa. Akibat penelitian tadi menyebabkan perkiraan bahwa pandangan baru wangsit sering mengalir melalui radio dan media cetak serta diterima sang pemuka pendapat atau opini leader. Melalui pemuka pendapat inilah pandangan baru tadi beredar ke seluruh anggota masyarakat. Contoh komunikasi 2 tahap ini ada prosesnya berlangsung 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama berasal dari media massa pada orang-orang eksklusif di antara massa audiens atau opini leader yang bertindak selaku gate press. Dan tahap yang kedua
adalah sehingga pesan-pesan media akhirnya mencapai semua penduduk. Model komunikasi massa 2 tahap bisa membantu buat menempatkan perhatian pada peranan media massa yang dihubungkan dengan komunikasi antar langsung. Kelebihan dan kekurangan model komunikasi massa 2 tahap. Yang pertama, kelebihan ada 4, yaitu model ini banyak membantu kita di memusatkan perhatian atas adanya korelasi yang komplementer atau saling melengkapi antar komunikasi massa serta komunikasi antar langsung. Yang kedua, adanya peranan aktif asal pemuka pendapat atau opini leaders serta cara-cara berkomunikasi tatap muka yang ditinjau mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, khususnya bagi masyarakat pada negara berkembang. Yang ketiga, model ini secara umum menyampaikan kerangka kerja yang secara konseptual bisa digunakan meneliti gejala komunikasi yang bersifat kompleks. Dan yang keempat, contoh komunikasi 2 tahap ini memperlihatkan 2 hal yang menonjol, yaitu yang pertama, diberikannya perhatian spesifik pada peranan pemuka pendapat menjadi berasal berita. Dan yang kedua, beberapa penyempurnaan asal model komunikasi dua massa sebagaimana dikenal dalam model komunikasi suatu tahap serta contoh komunikasi banyak tahap. Dan kekurangannya ada 5. Yang pertama, model tersebut menyatakan bahwa individu yang aktif pada mencari gosip hanyalah pemuka pendapat, sedangkan anggota warga pada umumnya bersifat pasif. Yang kedua, pandangan bahwa di proses komunikasi massa pada hakikatnya terjadi 2 tahap ternyata membatasi proses analisisnya karena proses komunikasi bisa terjadi pada 2 tahap atau lebih. Yang ketiga, contoh komunikasi 2 tahap memberikan betapa tergantungnya pemuka pendapat akan informasi yang disebarkan media massa. Dan yang keempat, aneka macam saluran komunikasi berperan pada banyak sekali tahap penerimaan, penemuan, dan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pemisahan khalayak atas pemuka pendapat serta masyarakat pengikut diberikan oleh model komunikasi 2 tahap. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, penulisan kata atau materi yang belum tercantum, belum lengkap yang ada di materi yang saya sampaikan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.